Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini, Koko Nyoman, dalam channel saya, Koko Nyoman Corner. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman sekalian yang sering membuat vlog tausiah ataupun dokumentasi untuk video-video kajian, di mana terkadang kita mengalami kendala di suara. Suara itu agak sedikit noise atau kurang maksimal. Bagi saya, kualitas suara dalam sebuah video itu sangat penting. Nomor satu kalau menurut saya, agar terdengar jelas apa yang disampaikan. Mungkin kalau gambarnya biar tidak mungkin tidak sampai pada 4K, itu tidak mengapa. Yang penting kualitas suara dari video-video tersebut bisa maksimal. Dalam mendokumentasikan atau membuat video, saya menggunakan cara dengan memisahkan antara suara dengan video. Dalam membuat video-video semisal murotal atau vlog-vlog yang lainnya, saya berusaha untuk merekam suara itu dalam alat tersendiri. Di sini saya menggunakan voice recorder. Voice recorder yang saya gunakan di sini cukup murah ya, tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan voice recorder yang lain. Tapi saya di sini menggunakan voice recorder merek Sony, kecilnya seperti ini. Itu dengan harga kalau tidak salah kemarin sekitar 700-an ribu. Ini untuk merekam suara pada saat kita membuat video. Saya selalu menggunakan ini untuk mendapatkan kualitas suara yang cukup baik. Kemudian saya menggunakan mic ini. Ada dua mic yang saya gunakan di sini, yaitu yang ini, kemudian mic yang ini, yang saya gunakan ini, kemudian ada satu mic lagi yang mic kecil. Mic-nya seperti ini. Mic ini bisa langsung dicolok ke HP. Salah satu kelebihan dari mikrofon kecil ini adalah dia di sini punya pilihan, ya, punya pilihan itu antara kamera atau phone. Jadi ini bisa digunakan di kamera langsung atau bisa digunakan di HP tanpa memerlukan alat tambahan. Jadi saya gunakan 3 mic, yang ini, kemudian yang ini. Nah, mic-mic yang tadi akan saya sambung ke voice recorder ini. Saya contohkan saja ya, terutama yang ini aja ya. Ini perlu, penting ini. Ini saya langsung colok ke sini. Kemudian nanti pilihan di sini itu saya akan rubah ke kamera. Karena kalau dia ke phone nanti suaranya tidak masuk ke sini. Karena untuk phone itu dia untuk HP. Cuman sekarang saya lebih banyak pakai ini. Karena ini lebih ringkas dan lebih simple. Tapi suaranya tidak kalah dengan mic yang dua ini. Untuk merekam videonya sendiri, akhir-akhir ini saya lebih banyak menggunakan HP. Kalau malam saya menggunakan HP ini karena kualitas gambarnya itu lebih bagus. Karena handycam yang saya gunakan ini masih tergolong handycam yang levelnya agak di bawah sekali. Jadi prosesornya atau chipsetnya itu belum terlalu bagus. Masih lebih bagus HP. Ya, kemudian setelah kita merekam video kajian tersebut, yang kita pisah tadi antara video dan suaranya kita rekam masing-masing. Yang untuk suara itu di voice recorder ini, itu kemudian saya transfer ke komputer untuk saya edit. Akan tetapi di sini saya ingin menekankan tentang bagaimana mengedit suara agar tidak terlalu banyak noise-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi dari Adobe. Saya menggunakan Adobe Audition. Di sini saya menggunakan Adobe Audition, bukan yang bajakan, tapi yang asli. Karena menggunakan aplikasi yang asli, non bajakan, itu banyak keuntungannya. Nanti akan saya buatkan video tersendiri apa saja keuntungan jika kita menggunakan bukan bajakan. Untuk saat sekarang Adobe telah mengeluarkan aplikasi yang namanya Adobe Creative Cloud berbasis cloud. Oke, sekarang kita buka Adobe Audition. Adobe Audition ini tergolong aplikasi untuk edit suara yang cukup ringan dengan fasilitas yang beragam. Salah satunya juga itu ada Audacity. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang ini adalah tampilan Adobe Audition yang saya gunakan. Langsung saja kita import
file yang sudah kita copy dari voice recorder tadi ke komputer. Ketika kita menggunakan voice recorder, ada baiknya kita merekam dalam format WAV. Format WAV ini adalah format uncompressed. Jadi filenya itu memang akan besar, tapi dia tidak dikompres. MP3 dan lain-lainnya itu filenya sudah dikompres. Kadang-kadang suaranya juga kurang enak lah didengar. Jadi saya di sini selalu menggunakan format WAV. Kita impor saja hasil dari rekaman suara tadi. Kita masukkan ke sini, kita drag ini, kemudian kita klik 2 kali, akan muncul line seperti ini. Kita tarik dulu, kita besarkan. Itu ada terdiri 2 line seperti ini ya. 2 line seperti ini berarti stereo. Ini ada left, ada right. Suara yang dihasilkan dari sini adalah suara stereo. Kalau dia mono, dia hanya akan 1 line. Baik, ini kita bisa dengar. Ya, oke, itu noise-nya masih tinggi ya. Kita dengar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini noise. Ini noise. Ya, ini noise-nya masih tinggi ya. Baik, bagaimana caranya untuk mengurangi noise tersebut? Sekarang kita Ctrl A dulu, maka ini akan terseleksi semuanya. Kalau di Adobe Audition ini, dia ada di menu Noise Reduction atau Restoration. Pada Adobe Audition 2019, itu hanya ada ini, Noise Reduction Process. Akan tetapi, kemudian Adobe menambahkan fasilitas The Noise. Itu lebih baik dan lebih bisa meredam noise lebih besar, dengan tentunya kualitas suara yang dihasilkan itu lebih clean. Baik, sekarang kita klik The Noise. Oke, kita dengarkan ya suara yang dihasilkan ketika kita masukkan The Noise. Nah, ini agak berkurang sedikit ya dibanding kalau kita tidak pakai filter ini. Nah, bisa didengar kan bedanya antara menggunakan The Noise dan tidak. Baik, kita close dulu ini. Kita close. Oke, kita potong dulu ini. Kita selection, kita potong. Ctrl X. Kalau masih bisa dipendekkan, dipendekkan. Oke, kemudian di Ctrl A. Kita ke The Noise dari menu Noise Reduction. Kemudian The Noise. Di sini saya biasanya menggunakan angka noise reduction-nya itu paling tinggi itu 60%. Itu pun kalau misalkan noise-nya itu sudah terlalu besar. Sudah terlalu tinggi noise, bukan terlalu besar ya. Sudah terlalu tinggi noise yang dihasilkan dari rekaman voice recorder. Kalau di sini saya menggunakan 50 saja. Karena kalau terlalu tinggi juga angka yang digunakan, nanti itu suaranya akan seperti alien. Kurang sedap lah didengar. Kurang enak. Kita dengar dulu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Supaya terdengar jelas, saya matikan dulu noise reduction-nya, kemudian saya play. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Oke, noise-nya tinggi ya. Nah, sekarang saya hidupkan noise reduction-nya. Kita dengar kembali. Wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bisunnatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat kita update sekarang. Yang insya Allah sebentar kita akan. Baik, sekarang kita apply filter efek The Noise tersebut. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu, kita makan pisang goreng. Ya.
sekarang kita bisa lihat ya, pada garis yang ini, itu sudah tidak setebal yang tadi, yang pertama. Kita buka yang pertama, nah itu kan dia tebal. Oke, dia sudah tipis ya pada bagian ininya, kita bisa lihat. Nah, kita dengarkan kembali hasil dari efek the noise. Yang insya Allah sebentar kita akan melanjutkan dengan sholat Isya secara berjamaah. Baik, ini sudah selesai ya, kita redam noise-nya yang dihasilkan dari voice recorder. Ini untuk meningkatkan kualitas suara. Tentunya kalau misalkan kita mendengar video yang noise-nya terlalu tinggi, itu akan sangat berpengaruh terhadap pendengaran kita. Pendengaran kita terkadang akan cepat lelah untuk mendengarkan video yang noise-nya terlalu tinggi. Apalagi video kajian ya, bisa jadi orang akan bosan. Tidak sampai selesai, mereka sudah matikan karena noise-nya tinggi. Baik, sekarang kita save. Kita Ctrl S. Sambil menunggu di save, kita minum dulu. Ya, jadi saya kalau mengedit memang seperti ini. Ada minuman panas, dan kadang-kadang ada camu-camunya. Karena mengedit video ini lumayan lama. Kadang-kadang memakan waktu 1 hari. Itu tidak bisa kemana-mana. Harus fokus. Baik ya. Setelah dari sini, dari aplikasi untuk mengedit suara, kita akan pindah ke aplikasi untuk mengedit video. Di situ akan kita satukan suara yang sudah kita edit tadi, voice yang sudah kita edit tadi, untuk kita satukan dengan videonya. Baik, kita tutup dulu ini ya. Untuk editing video, saya pun juga menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Adobe. Saya menggunakan Adobe Premiere. Baik pemirsa, di sela-sela menunggu aplikasi Adobe Premiere ini terbuka, ya kita menunggu sebentar. Baik ya, saya besarkan ini timeline-nya. Di timeline ini ada 3 timeline aktif, video 1, audio 1, dan audio 2. Kita sudah berada di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro. Jadi pemirsa, ini sebenarnya yang saya sudah kerja ya, yang saya sudah setting. Impornya sama. Tadi itu di sini ada video MP4, itu yang saya sudah impor. Jadi dia diimpor dulu, dibuatkan folder di sini. Ya, setelah diimpor, kemudian dia diimpor lagi ke dalam timeline ini. Ya, jadi dia nanti ada 3 susun, bersusun 3 timeline seperti ini. Karena ini saya sudah kerja, jadi saya tunjukkan saja bagaimana cara mengimpornya ya. Tentunya teman-teman kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan aplikasi editing video seperti ini, itu akan tahu bagaimana cara mengimpornya. Tapi baiklah, saya akan tunjukkan di sini saja. Ini dari sini kita drag ke sini, ya. Kemudian voice-nya juga kita drag. Oke, tentunya antara video dan suaranya ini tentu akan ada perbedaan karena ini direkam secara terpisah. Tentu akan ada perbedaan. Nanti ini disesuaikan saja suaranya. Saya akan tunjukkan di video yang lain insya Allah kalau ada kesempatan. Jadi ini disesuaikan saja suaranya karena kalau misalkan kita play ini, itu suaranya akan beda. Maghrib, yang insya Allah sebentar kita akan melanjutkan dengan sholat Isya secara berjamaah. Nah, beda kan? Nah, makanya nanti disesuaikan saja antara suara dari video bawaan dan suara dari yang kita rekam secara terpisah. Baik ya, ini saya hapus. Oke. Setelah
tadi dari Adobe Audition, kemudian kita import ke Adobe Premiere Pro. Sekarang kita dengarkan suaranya ketika kita sudah import ke Adobe Premiere Pro untuk menyatukan video dan membuat post production untuk kita produksi videonya. Baik ya, kita nonaktifkan dulu suaranya yang ini, yang dari tab play. Besarnya juga yang Allah berikan kepada kita manusia khususnya. Nah, ini yang akan menjadi pembicaraan kita malam ini, yaitu nikmat lisan. Nikmat lisan. Nikmat berbicara. Kita sudah dengar ya hasil dari suara yang kita edit tadi. Di video kajian ini yang saya edit ini berbicara tentang lisan. Di mana pentingnya kita menjaga lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan? Karena seperti pepatah yang biasa kita dengar di masyarakat, itu karena lisan badan binasa. Biasanya dari lisan ini akan terjadi percekcokan. Bisa jadi bahkan muncul perkelahian secara fisik. Kemudian dalam agama kita diatur juga bagaimana menjaga lisan, terutama menjauhkan lisan-lisan kita itu dari ghibah dan fitnah. Karena salah satu dosa besar itu adalah fitnah. Dalam sebuah hadis yang lain juga dikatakan bahwa berbicaralah yang baik atau diam. Ya, berbicaralah yang baik atau diam. Ini menandakan bahwa jika kita tidak bisa berbicara yang baik-baik, sebaiknya kita diam. Akan tetapi, mengapa kita tidak mengusahakan agar setiap perkataan kita itu adalah perkataan yang baik-baik jika kita tidak bisa diam? Usahakanlah ketika kita tidak bisa diam, maka yang kita ucapkan itu, yang kita keluarkan dari lisan-lisan kita itu adalah yang baik-baik. Semoga nasihat ini juga kembali kepada diri saya sendiri. Karena lisan ini paling mudah tergelincir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat terutama bagi teman-teman yang sering membuat vlog, yang sering membuat video-video tausiah atau yang sering merekam video-video kajian